Nah, bagaimana kalau misalnya orang pesisir tidak melaksanakan itu? Nah, itu yang saya bingung juga. Orang pesisir tidak mau mendalami sistem kemaritiman, tidak mau mendalami sistem perikanan, tidak juga mendalami sistem kelautan. Dia malah ini jurusan yang lain-lain, pertanian kah, atau pemerintahan, politik, hukum. Ini sebenarnya tidak nyambung. Maka penting kita menjaga kawasan pesisir untuk kelangsungan kehidupan manusia. Wajib. Karena kenapa? Sekali kita merusak alam, sekali lingkungan itu rusak, itu pemulihannya lama dan bahkan tidak pernah. Tapi pesan-pesan Tuhan terhadap keanekaragaman laut itu perlu dia jaga, dijaga oleh manusia. Contoh, saya waktu di dalam penelitian saya menemukan di Tarosiaje dan daerah tertentu, daerah Boalemo sama Pohuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Alpian Mato dalam kegiatan Pojok Perjuangan. Pada malam hari ini kita membahas tentang berbagai hal terkait dengan persoalan tentang pesisir yang ada di Provinsi Gorontalo. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Namun bukan berarti bahwa Indonesia, umumnya Gorontalo khususnya, tidak terlepas pada persoalan-persoalan sosial. Apalagi masyarakat yang ada di pesisir. Nah, banyak sekali isu terkait dengan persoalan-persoalan pesisir. Contoh, Gorontalo ada isu Kabupaten Bone Pesisir. Nah, oleh karena itu perlu kita gali apa sebenarnya pesisir itu. Nah, pada malam hari ini kita dengan Bapak Dr. Haji Ridwanto Hopi akan membahas persoalan ini. Beliau sangat berkompeten dalam persoalan ini karena tesis beliau berkaitan dengan lingkungan hidup. Dokter beliau berkaitan dengan studi Islam lingkungan pesisir. Jadi connect ini. Beliau ini memiliki banyak kompeten, sangat berkompeten dalam membahas pesisir. Sampai rubuh ini tanpa ini. Nah, bagaimana substansi, bagaimana hakikat dari pesisir itu? Malam hari ini kita tanyakan langsung atau dijelaskan langsung oleh Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama. Kepada Bapak dipersilakan. Iya, terima kasih saudara moderator. Malam ini kalau saya boleh jelaskan bahwa konsep pesisir itu adalah sebuah kawasan. Di sebuah kawasan atau area tertentu yang di dalamnya itu terdapat masyarakat yang tinggal, terdapat kultur sosial masyarakat yang tinggal di kawasan tertentu. Kalau kita melihat yang disebut pesisir itu apa? Dari ekosistemnya kita lihat yang disebut pesisir itu antara gunung, kemudian daratan, perantaraan antara daratan dan gunung ketemu laut, itulah pesisir. Zaman dulu orang yang tinggal di situ adalah orang yang hanya mengutamakan mencari nafkah di pesisir. Tetapi sekarang dengan adanya perubahan zaman, maka pesisir itu sudah merupakan salah satu area kampung yang dihuni oleh beberapa orang atau beberapa keluarga yang pada akhirnya secara turun-temurun menjadi satu komunitas. Dan kalau dalam bahasa pembagian wilayah itu disebut dengan desa. Bahkan desa, dari beberapa desa digabung lagi menjadi kecamatan, dan beberapa kecamatan lagi ada yang disebut dengan kabupaten. Nah, itulah yang disebut dengan pesisir.
Saya kira itu kalau kita menyebut dengan pesisir sebagai kawasan. Ada hal lain tentang pesisir itu, bahwa orang dari segi kultur, karena pesisir itu banyak kawasan-kawasan tertentu yang jangkauannya jauh dari perkotaan, sehingga penduduknya banyak yang tidak lanjut untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan tertentu, baik itu tingkat SMA, SMP, dan lain-lain. Kenapa? Jarak antara lembaga pendidikan yang satu dengan yang lainnya di sebuah daerah pesisir itu sampai daerah-daerah tertentu sangat jauh. Ya, alhamdulillah untuk Gorontalo, sekolah itu yang sekarang itu berbasis kawasan. Ada sekolah tertentu kalau di pesisir banyak dibuatkan SMK yang terkait dengan pesisir, dan ada juga sekolah yang bersifat umum. Kenapa demikian? Ya, agar masyarakat bisa menikmati. Masyarakat dalam mengelola sumber daya laut tidak dengan warisan pengalaman orang-orang tua sebelumnya, tetapi harus disentuh dengan teknologi. Itu untuk mempercepat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Karena akibat dari banyaknya mereka yang putus sekolah, sehingga ini membawa akibat bagi penduduk di sekitar pesisir itu, banyak yang tingkat pendapatannya dan tingkat ekonominya sangat rendah dan dikategorikan miskin. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak tersentuh dengan pendidikan dan tidak tersentuh dengan teknologi yang terkait dengan pesisir. Saya kira itu yang. Jadi begini Pak Rektor, kawasan pesisir itu sekarang ini lebih telah mendapatkan identitas sosial tersendiri. Misalnya kawasan pesisir itu macam seperti di Gorontalo identik dengan masyarakat sendiri ya. Nah, sebenarnya potensi apa yang sebenarnya harus digali dari masyarakat pesisir ini? Karena bukan juga membagi-bagikan kawasan, tidak, tapi seperti seakan sudah ada identitas tersendiri bagi masyarakat yang ada di pesisir-pesisir pantai. Sebenarnya potensi apa yang bagus yang bisa digali dari mereka? Bagi masyarakat tradisional, memandang dulu laut itu hanya tempat ikan, tapi sesungguhnya dalam laut itu banyak potensi laut seperti gas dan minyak. Itu salah satu yang ada. Gas dan minyak itu memang tempatnya di laut. Yang kedua, laut itu juga punya potensi sumber daya perikanan. Di Indonesia itu, ikan Indonesia itu sangat bagus dan diburu oleh dunia. Bahkan di beberapa negara itu meminta ekspor dari daerah tertentu. Kalau macam di Gorontalo itu dikenal dengan ikan tuna. Ikan tuna itu punya grade A, grade B, grade C, dan kualitasnya juga kan tertentu dibayar dengan dolar. Nah, tetapi menangkap ikan tuna ini tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi kalau kita lihat dengan teknologi yang canggih, itu sudah ada alat pendeteksi ikan-ikan semacam itu. Tapi kalau orang-orang tua dulu, dia menanam itu, dia melihat arah angin dan arah bintang di mana dia memburu itu, dan itulah salah satu potensi yang ada. Yang berikutnya adalah pantai itu, laut itu bisa berpotensi juga untuk pengembangan sektor wisata, dan disitulah yang diburu oleh mancanegara. Ada apa di sebuah laut itu, yang di dalamnya juga ada taman laut yang seindah. Itu merupakan potensi laut. Dan laut juga adalah berpotensi untuk penghubung antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Inilah yang dimaksud dengan sumber daya laut
yang sehingga pemerintah mengaturnya itu dengan undang-undang dan peraturan-peraturan, termasuk ada yang harus tidak yang dijaga untuk jangan sampai dia rusak ekosistemnya, jangan sampai dia hancur akibat dengan ulah tangan manusia yang menangkap ikan menggunakan bom dan yang lainnya, yang sehingga ekosistem laut itu jadi rusak, termasuk dengan pembabatan hutan-hutan dekat laut yang disebut dengan mangrove. Nah, kalau kita lihat dari struktur potensi yang ada, setelah dari gunung kemudian daratan itu kita ketemu, setelah laut itu kita ketemu pertama itu adalah terumbu karang. Setelah terumbu karang itu baru padang lamun. Ada yang istilahnya padang lamun, sejenis rumput laut yang ada di dalam, itu yang disebut dengan padang lamun. Lamun itu punya potensi besar. Dia bisa digunakan obat, dia bisa digunakan sampahnya, itu ada lamun yang tidak terpakai itu biasa dibawa, itu bisa dikumpul untuk jadikan pupuk. Banyak sekali potensi-potensi laut, dan setelah padang lamun itu baru dia masuk laut lepas. Nah, di laut lepas itulah tempat pembesaran ikan yang dibuahi, biotanya itu yang dibuahi di dalam hutan laut, dan kemudian di padang lamun. Di situ tempat bertelurnya ikan itu di karang, di padang lamun, dan di hutan-hutan laut yang disebut mangrove. Ya, kita ketahui bersama bahwa laut itu memiliki luas wilayah yang paling luas ya dibandingkan daratan. Artinya jika menggunakan asumsi ini, berarti potensi laut kita memiliki kandungan kekayaan yang sangat tinggi. Namun ini kan berbanding terbalik dengan kehidupan masyarakat pesisir kita yang cenderung berada di garis bawah kemiskinan. Nah, ada apa? Apa persoalan pengelolaan pesisir kita sehingga potensi yang kaya raya yang ada di depan mata mereka, tetapi justru kehidupan mereka tidak berbanding lurus dengan kekayaan yang ada di lingkungan mereka? Ada apa dengan pengelolaan pesisir kita, Pak Rektor? Ya, itu yang tadi yang saya maksud. Kenapa orang tidak mendalami dulu teknologi tadi? Orang menemukan minyak itu di sumber laut itu karena dia punya ilmu. Dia menemukan gas di tengah laut itu, dia memiliki ilmu pengetahuan tentang itu. Karena dia memiliki bahwa di situ ada sumber daya, ada sumber alam yang ada di dalam laut itu sangat berpotensi untuk kepentingan maslahat, maka dia cari teknologi yang akan mencapai sampai pada titik eksplorasi, bahkan eksploitasi. Nah, bagaimana kalau misalnya orang pesisir tidak melaksanakan itu? Dan itu yang saya bingung juga. Orang pesisir tidak mau mendalami sistem kemaritiman, tidak mau mendalami sistem perikanan, tidak juga mendalami sistem kelautan. Dia malah pilih jurusan yang lain-lain, pertanian kah, atau pemerintahan, politik, hukum. Padahal ini sebenarnya tidak nyambung sebetulnya. Tinggal di laut tapi pertanian, Pak. Seharusnya dia di dalam melihat dia sudah bermukim di daerah pesisir, dia mendalami ilmu itu. Kalau dia mendalami dan dia praktekkan, nah saya yakin dia akan berubah. Dia punya potensi di laut. Kita belum kalau dia punya pengetahuan tentang mendalami kondisi laut yang ada di sekitarnya, nah pasti dia akan dapat itu. Dan dia dengan ilmunya yang dia dapat, dia cari teknologi yang mendukung ilmunya sampai dia dapat sesuatu yang betul-betul paripurna tentang pemanfaatan sumber daya laut itu. Ya, itu masalahnya. Kira itu. Jadi kalau menurut Pak Rektor itu sendiri, apakah penting kita menjaga kawasan pesisir untuk kelangsungan kehidupan manusia? Wajib. Karena kenapa? Sekali kita merusak alam,
Sekali lingkungan itu rusak, itu pemulihannya lama dan bahkan tidak akan pulang. Makanya diwajibkan bagi kita, ini ayat-ayat tentang laut itu sedikit, tetapi pesan-pesan yang 36 ayat, cuma 36 ayat dalam Al-Quran tentang membicarakan laut. Ayat tentang itu pencegahan sudah dia maksudkan di dalam ayat itu ada. Kemudian ada pemeliharaan, ada stabilitas laut, ada 36 ayat, sedikit tapi pesan-pesan Tuhan terhadap keanekaragaman laut itu perlu dia jaga, dijaga oleh manusia. Contoh, saya waktu di dalam penelitian saya menemukan di Torosiaje dan daerah tertentu, daerah Boalemo sama Pohuwato, kebetulan disertasi saya adalah masalah pesisir. Nah, saya menemukan itu terumbu karang yang hancur. Orang-orang di dekat situ mencari ikan sangat gampang hanya dengan membom. Dia bom aja itu muncul. Nah, dia bisa dapat ikan yang bagus, tapi telur-telur ikan yang lain-lain yang ada di dalam karang yang hancur itu hancur total juga. Maka jangan heran lagi kalau dulu di beberapa tempat dari sana sangat banyak ikannya, sekarang sudah tidak ada, ya jangan ditanya lagi. Ikan migrasi lagi di tempat yang lebih aman. Dia akan keluar dari tempat itu. Sehingga mungkin kita dapat sekarang sekitar 1 kapal dengan cara tadi mengebom tadi. Tapi ya tunggu lagi dia sampai puluh-puluh tahun itu akan muncul. Karang akan hidup, tapi itu lama sekali. Itu kalau alternatif, tapi kemungkinan juga tidak akan tumbuh lagi karena hancur total. Dia hancur total. Nah, saya kira ini yang terkait dengan masalah. Tadi Pak Rektor mengatakan bahwa menjaga pesisir sama penting dengan menjaga eksistensi manusia kita. Sekarang bagaimana caranya Pak Rektor agar bisa menjaga pesisir kita dengan kondisi alam kita yang kurang bersahabat? Apakah tadi disebutkan bahwa gunung, daratan, dan pesisir, apakah menjaga pesisir juga dengan menjaga kawasan hutan? Apakah ada dampak untuk pesisir itu Pak Rektor? Ya, itu yang saya katakan tadi, struktur ekosistem laut itu dia mulai dari gunung, kemudian pinggiran, dan masuk di terumbu karang ke padang lamun. Kalau gunung merusak, apakah juga bisa merusak? Kalau hutan bisa merusak pesisir juga Pak Rektor? Ya, jelas. Kalau secara alamiah semua kan namanya ekosistem, dia punya siklus. Ya, dia punya siklus tertentu, dan itu secara sunatullah sudah memang begitu diciptakan. Artinya gunung ini tidak dibuat Tuhan ditumpuk-tumpuk di tempat-tempat tertentu di sini. Itu semua diciptakan untuk kemaslahatan alam dan kemaslahatan kehidupan kemanusiaan. Makanya saya kalau ada ketemu dengan orang merusak hutan, itu memang dosanya luar biasa. Astagfirullah. Dosanya luar biasa karena kerusakan alam ini akibat ulah tangan-tangan manusia. Ya. Kalau dia berbalik bisnis misalnya untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan investasi, kemudian sampai dia merusak, itu yang mulai dari memberi izin sampai yang melaksanakan pebisnis tadi, itu semua kena dengan dosa tadi. Karena bukan hanya merusak lingkungan ekosistem hutan, tetapi juga dampaknya sampai di laut. Sampai ke laut, ya, karena turunannya kalau dia longsor itu, maka akan ada perubahan ekosistem yang di darat masuk ke laut, termasuk daerah pesisir juga yang dia lewati itu juga akan menjadi rusak. Jadi perubahannya luar biasa, sangat-sangat dilarang, dan Tuhan pun tidak suka orang merusak itu. Ya. Kalau Tuhan tidak suka, kenapa kita bikin? Makanya kita harus diperintahkan, jagalah. Kata-kata dari istilahnya dalam bahasa Quran bahwa kejadian manusia itu hanya untuk rahmatan lil alamin, mengelola alam sebaik-baik sunatullah.
tapi tidak harus membuat alam itu rusak. Kita bisa menggali untuk kesejahteraan manusia, tapi tidak harus merusak alam. Itu intinya. Jika secara spesifik, Universitas Nahdlatul Ulama apa perannya Pak Rektor untuk menjaga kawasan pesisir agar tetap dia original, agar dia bisa memberi manfaat kepada orang banyak, tetapi orang banyak itu tidak merusak pesisir tadi? Ya, kalau tugas perguruan tinggi kan 3, dia melaksanakan riset, dia melaksanakan pencerahan, pendidikan, pelatihan. Tugas kita itu. Ya kita semaksimal mungkin apa yang sudah dirusak kita paling dihimbau lagi, jangan, ini tolong dijaga, jangan sampai terjadi lagi ini yang bisa merusak masyarakat. Saya ambil contoh kemarin, akhir-akhir ini dengan cuaca ekstrim yang panjang, itu Bone pesisir itu saya sudah berusia sampai dengan sekarang sudah 50 tahun. Tidak pernah banjir seperti itu. Itu daerah kawasan Taludaa sampai ke Harimonano, Tombulilato, itu nggak ada banjir segede itu. Toh kalau ada banjir tidak sampai dengan lumpur-lumpurnya. Tapi sekarang dengan ekstrim cuaca kemarin itu sampai lumpur yang turun. Ada apa di situ? Kenapa? Ya di atas sudah dirusak. Dirusak karena alasan eksploitasi, eksplorasi, alasan investasi. Investasi tidak mengenal siapa, yang penting dia dapat di mana untungnya dia gali. Dia tidak peduli dengan sistem yang lain. Nanti dampaknya itu yang saya katakan, kita rusak hari ini, itu sampai berbulan-bulan tunggu dampaknya akan merusak semua yang ada di sekitar itu. Demikian juga Limboto, demikian juga Boalemo. Demikian juga ada yang di Asparaga sana itu yang kena penggusuran kelapa sawit. Itu nggak pernah banjir segede-gede apa pada masa sebelum itu. Tapi datangnya perusahaan masuk dengan kelapa sawit di situ, katanya untuk investasi. Nah itulah hutan-hutan di situ habis, sumber-sumber air di situ habis. Tiba datangnya cuaca ekstrim dan hujan yang tidak teratur, mengakibatkan semua yang ada di sana dia bawa ke bawah, dan tidak ada penghalang air lagi yang menyerap ke dalam tanah. Nah kalau dia sampai ke daerah hulu, sampai ke daerah laut, itu kan laut begitu kena air tawar yang begitu kuning, kalau kita lihat dari pesawat ya kuning dia itu kan biasanya biru atau dia, tapi kalau kita lihat dari atas itu dia sudah kuning, berarti itu air ada berubah lagi dari hulu ke hilir sini. Jadi bicara tentang potensi pesisir laut, kira-kira bagaimana kita bisa mengetahui potensi laut dan apa ancaman dan peluangnya Pak Rektor? Kalau ancaman tadi saya katakan undang-undang banyak mengatur untuk larangan. Tetapi kebijakan yang tidak bisa ditempuh, nah itu saya juga heran. Kenapa ada larangan muncul juga ada suruhan? Saya juga tidak mengerti. Silahkan ini laut dari sini sampai ke sana, sampai ke Luwu. Kalau kita lihat dari sini tidak kelihatan Luwu. Kita jalan ini kurang lebih ada 12 jam baru sampai dengan kapal feri. Tapi yang sementara kita lewati itu di dalamnya itu banyak sekali potensi laut. Mungkin kita lewat ya dari sumber minyak di bawah. Ada biota-biota yang memang jarang kita temukan, tapi di sana seperti kura-kura, seperti gurita yang punya potensi obat dan sebagainya, itu sangat banyak di sana. Itu adalah sebuah ancaman yang memang kita lihat. Tantangannya kita adalah kenapa kita sudah keluarkan undang-undang tentang larangan untuk menangkap ini, larangan untuk merusak itu mangrove, larangan, tapi masih ada juga yang merusak itu. Contoh, ada pengalihan hutan menjadi kawasan perikanan, pembudidayaan perikanan dengan udang misalnya. Tapi di situ adalah hutan mangrove semua. Diganti itu. Itu larangan membabat saja. Mangrove itu dilarang, satu biji satu batang pun dilarang.
Tapi ini datang eskavator, datang gali semua itu, dia bawa itu. Coba bayangkan bagaimana dia tidak bisa. Itu mangrove itu sebenarnya ada tumpukan-tumpukan yang ditentukan oleh Tuhan. Di sini dia hidupkan mangrove, seperti ini tidak ada mangrove. Dia terbuka, ini pantai terbuka ini. Pada tempat-tempat tertentu itu hutan mangrove itu adalah pembatas. Jika ada ombak yang besar atau gelombang besar, itu yang membatasi duluan sebelum masuk kampung. Jadi Tuhan itu membuat, menciptakan itu tidak ada manfaatnya semua, maka jangan dirusak. Nah itu dari segi dampak eksternal. Tapi di dalamnya itu pada akar-akarnya, di situ tempat bermain dan bertelur ikan, dia hinggap situ telurnya di akar-akar dan seterusnya. Nah ini yang, tapi kan kalau mau dilihat itu kan juga merupakan sebuah potensi secara ekonomis untuk masyarakat. Bagaimana mengelola itu agar tidak bisa sampai potensi secara ekonomi untuk masyarakat tanpa harus merusak itu, Pak Rektor? Sudah rusak sebetulnya. Jadi saya juga jadi bingung. Saya orang lingkungan, mempelajari undang-undang lingkungan, begitu ketatnya kita menjaga, tapi orang yang tidak mengerti lingkungan itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah kan. Ini sebenarnya kan saya juga sudah rusak total. Ini sekarang korupsi bukan lagi pada mengambil uang negara, tapi pada kebijakan mengeluarkan izin, ini juga korupsi. Hanya orang-orang tertentu yang dapat menguasai itu. Nah siapa yang punya sumber minyak di Luwuk sekarang? Siapa dia? Kan orang-orang dari luar. Kebijakan itu saja. Katanya investasi. Berapa yang didapat oleh rakyat? Coba kita lihat dari segi, kita hitung saja toh. Dari negara dapatnya berapa? Kemudian si perusahaan ini dapatnya berapa? Contoh di Bakan. Semula ini datang mereka datang di rumah, kos-kosan di situ. Tadinya cuma melihat-lihat, itu pertama-pertama itu sewa kamar, sewa kos-kosan, sewa rumah. Mulai lama-lama sudah masuk sampai beli lahan. Pada akhirnya daerah itu dikuasai oleh mereka. Nah, orang yang tinggal di situ, yang memiliki lahan di situ, yang punya sumber daya, tidak bisa bikin apa-apa. Disinilah yang coba kita lihatlah. Enak sekali kita mau bikin begitu, tapi kalau kita melawan, maka pemerintah itu perusahaan melapor lagi, katanya ini begini, terbalik. Kita ini sebenarnya negara ini menjamin semua kekayaan alam, kekayaan apa itu untuk kemakmuran rakyat. Ini sudah terbalik. Nah memang sudah rusak. Nah tinggal kesadaran kita aja lah. Ya kalau Gorontalo belum terlalu, tapi daerah-daerah tertentu, kenapa sampai sekarang Kendari itu marah besar karena nikelnya? Kenapa Papua ingin merdeka? Kenapa daerah lain yang punya tambang-tambang itu selalu gelisah dan selalu memberontak? Karena memang mereka yang punya daerah sudah tidak nyaman dan sudah dikuasai oleh yang asing. Dan ini sudah biasa ngomongkan di dalam televisi dimanapun. Cuman ya kita yang lain acuh aja. Padahal kalau dikembalikan pada konsep tadi, bahwa larangan ancaman itu bukan saja manusia, tapi itu Tuhan larang. Kecuali orang tidak memahami, tidak ada iman, baru sudah tidak percaya tentang larangan itu. Saya kira itu aja. Mbak, persoalan pesisir juga berkaitan dengan ekosistem dan biota lautnya. Biota laut apa yang penting untuk kita jaga, Pak Rektor? Dengan pertambahan penduduk yang makin hari makin banyak. Karena dengan banyaknya jumlah penduduk, maka berpotensi juga untuk secara tidak langsung merusak ekosistem yang ada di pesisir itu, tanpa mereka sengaja dan tanpa mereka ada niat untuk merusak itu. Tapi karena memang sudah kehidupan di sekitar situ, sehingga secara tidak langsung mereka menggeruslah kehidupan biota laut yang ada di sekitar pesisir. Ekosistem laut itu dia sangat beragam, tergantung dari kondisi laut, tergantung dari karangnya laut.
tergantung dari lamunnya laut. Ada padang lamun, jadi masing-masing itu dia punya karakter tertentu. Kalau di daerah selatan sini, pantai selatan ini yang namanya kan daerah selatan. Kalau pantai barat kan Bualemo, Batu Daa Pantai dan seterusnya itu sampai dengan Pohuwato di Gorontalo, itu kan dia punya daerah-daerah karakter tersendiri. Dia punya taman tersendiri dalam laut. Semua yang berbentuk itu adalah disebut ekosistem, termasuk udaranya, termasuk kelembaban udaranya, termasuk gelombangnya, termasuk ombaknya, itu disebut ekosistem laut. Dan seluruh biota yang ada di dalam termasuk ikan, itu adalah yang termasuk ekosistem. Nah, ekosistem di laut dan ekosistem di pesisir berbeda. Ekosistem di pesisir itu yang disebut dengan ekosistem yang pemukiman atau kawasan pemukiman. Nah, ekosistem yang ada di situ dia sebetulnya tergantung pada laut. Sehingga orang-orang, nah itu perbedaan antara petani dan nelayan. Kalau dia nelayan itu memang daya tarungnya tinggi. Kenapa? Biar ombak dia pergi akan itu sampai di mana. Tapi kalau petani kan dia menunggu sampai kapan ini berbuah, sampai kapan. Nah, tingkat kesabarannya lebih tinggi daripada orang pesisir. Orang pesisir itu karakternya itu dia bertarung sampai dimanapun, dia mau pergi cari ikan itu dengan cara tradisional. Nah, salah satu menjaga ekosistem kita adalah memang harus diberi pendidikan, diberi pelatihan, agar masyarakat daerah pesisir tidak cenderung mencari pekerjaan-pekerjaan tertentu yang jauh dari karakter kehidupannya. Itu sebetulnya. Nah, ini potensi di laut ini besar sekali, banyak sekali. Di daerah tertentu kalau dia musim, misalnya seperti di Tongo situ, di daerah Bulawa, itu ada musim-musim tertentu ikan banyak, ikan kecil-kecil. Itu kan terbuang percuma sampai ditanam di daerah pasir-pasir pantai itu. Dalam ada musim-musim tertentu, karena dia tidak punya pendidikan. Sebenarnya itu adalah sumber untuk kerupuk ikan, bahan baku kerupuk itu, untuk sumber bahan baku sosis ikan, bahan-bahan lain yang bisa kita gunakan. Tapi karena masyarakat tidak punya pendidikan, dia anggap itu hanya menjadi polusi di masyarakat. Ya dia ambil, dia tanam lagi dalam pasir dekat pantai. Karena itulah keterbatasan. Seandainya dia memiliki pengetahuan tentang itu, dia kelola itu, dia bikin kerupuk. Nah sekarang kerupuk ikan itu satu kan ada 7.000, 8.000, itu setengah kilo. Nah dia dapat itu secara pekerjaannya juga cuma sampel sekali, simpel betul, pengeringan apa, kemudian dia ngepak dan sebagainya, bisa dijual di eksploitasi. Jadi kalau misalnya menunggu musim ombak, ini kan ada 2 musim Indonesia. 2 musim itu musim hujan dan musim panas. Kalau dia musim panas identik berombak, identik dia berombak itu, sehingga ada 2. Kalau di sini Todoh tidak berombak, maka di daerah utara itu berombak. Tapi kalau di sana Teduh, di sini lagi yang bergantian. Nah musim itu, dan itu 6 bulan. 6 bulan panjang. Ada katanya masa pancaroba sampai ada puncaknya bulan ketiga, baru dia mulai turun lagi sampai dia masa kayak laut itu disetrika. Kalau dia musim teduh tidak ada riak pun, tidak ada. Kalau riak itu kan tidak besar ombaknya, cuma kayak gelombang. Kalau dia ombak ya seperti begini, dia berombak. Kalau gelombang itu yang disebut Utalo, itu yang besar-besar kayak rumah, itu disebut. Lebih besar lagi disebut tsunami. Lebih besar lagi disebut tsunami. Nah, itu kalau gejala begitu hancur, maka ekosistem semua itu hancur juga. Memang disebut gempa itu namanya kalau itu. Ya, terima kasih Pak Rektor penjelasannya tentang apa itu pesisir, bagaimana biota laut, ekosistem, bagaimana menjaga pesisir, bagaimana mempergunakan pesisir, manfaat dan potensi, ancaman dan peluangnya. Kira-kira closing statement apa yang bisa
disampaikan oleh Pak Rektor agar masyarakat kita bisa tercerahkan, bisa memanfaatkan pesisir laut kita dengan semaksimal mungkin tanpa merusak, tanpa menghilangkan manfaat sedikit pun dari laut itu sendiri. Sedikit saja, ini orang masyarakat pesisir kan sudah selama reformasi ini sudah terpola dengan proyek. Nanti ada proyek, ada apa baru datang lagi. Pokoknya dikasih katinting, karena tidak terampil, katintingnya dia jual, perahunya dia jual. Padahal itu bantuan pemerintah banyak sekali untuk memberdayakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Yang terpenting bagi saya adalah sekolah. Biarlah kita yang miskin sekarang, tapi anak-anak kita jangan sampai miskin. Biarlah sekarang kita sudah melalui proses miskin itu. Bagaimana cara kita untuk supaya anak-anak kita tidak miskin? Ya sekolahkan. Kenapa harus sekolah? Ya Tuhan akan mengangkat beberapa derajat orang yang punya pendidikan, yang punya ilmu. Itu yang dimaksud. Sekolah juga pada jurusan yang, jangan pergi cari lagi jurusan yang berbeda dengan pesisir. Ambil yang terkait dengan pesisir, misalnya sekolah kemaritiman, sekolah kelautan, sekolah itu perikanan yang sekarang ini ada budidaya ikan, ada apa? Ada teknologi tangkap, ada sosial ekonomi perikanan di kampus UNU ada. Nah sekarang itu yang dipilih oleh orang pesisir. Ya kalau kita memang petani, ya silakan pergi ambil jurusan pertanian, atau tidak mau juga jadi turun di laut. Nah ambil jurusan pertanian, pergi kelola. Itu yang saya pinggiran gunung itu dibuat terasing, dibuat apa, ya silahkan saya dikelola. Nah itu yang satu itu sekolah saya sekolah. Anda tidak sekolah, itu calon orang miskin 20 tahun akan datang. Astagfirullah. Itu sekolah. Sekolah itu penting. Kalau kita tidak sekolah, cuma sampai SD SMP, itu adalah calon orang miskin yang akan datang. Karena kenapa? Dia tidak punya kemampuan, tidak punya keterampilan, dan tidak punya pengetahuan itu, maka dia gunakan tenaganya untuk menghidupi, mencari kehidupan dirinya sendiri. Tapi kalau dia sekolah, maka ilmunya yang digunakan untuk mempertahankan hidup. Saya kira itu aja yang kita. Terima kasih Pak Rektor telah meluangkan waktu untuk bisa berbincang tentang bagaimana sebenarnya pesisir itu, bagaimana biota laut, bagaimana potensi. Sebenarnya kalau kita mengkaji lebih jauh, potensi laut kita itu sangat kaya raya. Tapi sekali lagi itu berbanding terbalik dengan kehidupan masyarakat kita yang berada di sekitar pesisir, yang berada di bawah garis kemiskinan. Jika kita lahir dalam keadaan miskin, maka itu bukan kesalahan kita, itu kesalahan orang tua kita. Jika kita mati dalam keadaan miskin, itu sudah kesalahan kita. Mudah-mudahan pendidikan kita terkait dengan kehidupan biota laut, terkait dengan kehidupan yang ada di pesisir, bisa membuka wawasan kita, sehingga pesisir bisa kita jaga, laut kita bisa manfaatkan, kehidupan kita menjadi sejahtera. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.